Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kami haturkan banyak terima kasih kepada segenap kaum muslimin muslimat, subscriber dari channel Rahmatul Ummah yang selalu setia menyimak dan menonton tausiah yang tayang setiap pagi. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Kita lanjutkan bahasan kitab Qomi Ut-Tughyan yang membahas cabang iman yang berjumlah 77 cabang. Cabang yang ke-40, al-ikhtiraj anil libasi waz-zurufi al-muharramah, yaitu harus bisa menjauhi dan menghindari dari memakai pakaian yang dilarang oleh agama, juga memakai alat-alat rumah tangga yang dilarang oleh agama. Ulama ahli fikih bersabda, payahrumu ala rajulil balighi wal khunsa istimalul harir wa ma aksaruhu harirun. Di antara pakaian-pakaian yang dilarang untuk kita kenakan, untuk kita pakai, celana, baju, dan yang lain-lainnya, salah satunya yang diharamkan adalah laki-laki yang dewasa memakai pakaian dari sutra ataupun campuran-campuran dari pakaian sutra ini. Sutranya lebih banyak dari kain-kain yang lain. Ini khusus untuk kaum laki-laki yang sudah dewasa. Lain halnya bagi seorang laki-laki dalam keadaan masih kecil. Seorang anak kecil memakai pakaian dari sutra semuanya, maupun pakaian yang dikenakan oleh anak tersebut dari sutra dicampur dengan kain yang lain, ternyata campuran sutranya ini lebih banyak daripada kain yang lain. Maka untuk seorang anak-anak kecil itu tidak berdosa, karena pakaian sutra ini khusus dikenakan, diperbolehkan untuk kaum perempuan. Seorang laki-laki dalam keadaan darurat memakai bajunya untuk menutupi auratnya, ternyata baju-bajunya hilang ataupun kebakaran sehingga bajunya habis. Yang tersisa adalah kain daripada sutra. Dengan keadaan darurat, si laki-laki yang dewasa ini diperkenankan, diperbolehkan untuk memakai kain sutra karena untuk menutupi auratnya. Tapi setelah ada penggantinya, sutranya dilepaskan dan memakai pakaian-pakaian yang di luar daripada sutra. Hal ini disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang intinya larangan untuk kaum pria mengenakan pakaian dari sutra. Man labisal harir fid dunya albasahullahu sauban min narin. Man labisal halir minar rijal fid dunya. Barang siapa yang memakai sutra pakaiannya di dunia, maka orang ini akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dipakaikan nanti di hari kiamat dengan pakaian-pakaian yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini khusus untuk kaum pria. Ini tidak memandang status, apakah seorang raja, apakah seorang pejabat, hukumnya ini sama. Diharamkan, tidak boleh mengenakan pakaian dari sutra. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga dalam cabang iman yang ke-40 ini, kita dilarang untuk menggunakan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak. Selain daripada emas dan perak, itu diperkenankan, diperbolehkan. Karena apa? Ini menimbulkan ketakaburan, kesombongan.
Karena saking kayanya orang itu, pengusaha besar, sampai-sampai piring yang digunakan untuk makan, gelas digunakan untuk makan, dan sendoknya ini terbuat dari emas dan perak. Itu diharamkan. Kalau selain daripada itu, dipersilahkan. Karena berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fi aniyati zahabi wal fiddah wa la tasribu fi sohafiha. Janganlah kalian semua makan minum yang beralaskan alat-alat rumah tangga, sendok dan piring dari emas dan perak. Itu diharamkan. Karena apa? Karena ini memubazirkan harta. Lain halnya kalau sendok dan piring ini dijadikan hiasan, tidak untuk makan, itu diperbolehkan. Ada ulama yang bernama Imam Hasan Basri. Suatu ketika beliau diundang dalam suatu acara pesta. Hadir di tempat undangan tersebut salah seorang ahli ibadah. Pangkatnya antara alim dan abid beda. Kalau alim berarti orang yang berilmu. Kalau abid cuma beribadah, belum tentu ibadahnya disertai dengan ilmu. Bertemulah keduanya antara Imam Hasan Basri dan Parkod. Dalam acara itu dihidangkanlah makanan dan minuman yang disuguhkan di atas piring yang terbuat dari emas dan perak. Lalu Imam Hasan Basri ini karena orang pintar, seorang ulama besar, walaupun makanan itu dikenakan di atas piring yang dari emas, akhirnya beliau mengambil makanan itu dari atas piring yang terbuat dari emas, lalu beliau memakan di wadah yang lain. Sehingga hal tersebut dilihat oleh Imam Parkod. Kata Imam Parkod, wahai Syekh, apakah engkau tidak mengerti bahwa seorang muslim diharamkan untuk menggunakan piring dan sendok yang terbuat dari emas, sedangkan engkau adalah mengambil makanan dari piring dan emas ini? Maka sabda Imam Basri, tidakkah engkau perhatikan, memang makanan ini disimpan di atas piring dan sendok dari emas dan perak, tapi kan aku mengambilnya. Aku tidak memegang piring dari emas ini, aku cuma mengambil makanannya, lalu aku mengambil wadah yang lain. Itu pintar-pintarnya Imam Hasan Basri. Jadi singkat daripada tausiah ini, bagi seorang laki-laki diharamkan untuk memakai pakaian dari sutra, kecuali anak-anak kecil. Pakaian sutra diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum-kaum perempuan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.